Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat sahabat mahasiswa semuanya. Kita lanjutkan pembahasan kita ke sesi berikutnya tentang penentuan integral lipat 2 pada koordinat polar. Untuk menentukan integral lipat 2 atas daerah R, fx, y, dA, di mana daerah R-nya itu dinyatakan dalam koordinat polar yang bentuknya mendekati bentuk persegi panjang berikut. Nah, ini dia daerah R-nya, di mana R-nya itu seperti potongan lingkaran, ya, potongan lingkaran, di mana memiliki interval, yaitu batas interval untuk R-nya, R itu radius dari A sampai B, dan juga θ-nya itu dari alfa sampai dengan beta. Jadi ini adalah daerah R kita. Jadi fungsi kita ini adalah fungsi fx, y, fungsi yang masih dalam koordinat kartesius, tetapi dia memiliki domain yang bentuknya itu lingkaran, di mana domainnya itu akan kita ubah menjadi koordinat polar. Jadi interval R dalam interval tertutup A, B dibagi atas M sub interval RI kurang 1, RI yang memiliki lebar yang sama, yaitu delta R sama dengan B kurang A per M. Jadi untuk interval yang R ini, ya, batas yang R ini nanti dibagi menjadi M bagian, di mana setiap M bagiannya itu nanti sama besar. Lalu untuk yang θ dalam interval alfa, beta dibagi jadi N sub interval, dimulai dari θj kurang 1 sampai θj, di mana subinterval itu memiliki lebar yang sama, yaitu delta θ sama dengan beta kurang alfa per n. Jadi nanti untuk batas yang θ ini juga dibagi menjadi n sub bagian, sehingga nanti memiliki lebar yang sama. Kenapa dibagi? Agar nanti perbagiannya itu bentuknya semakin mirip dengan persegi panjang. Karena jika kita perhatikan ini bukan persegi panjang, ya, tetapi kita berusaha mengubah bentuknya menjadi mirip dengan persegi panjang agar kita nanti bisa menggunakan konsep integral lipat 2-nya. Nah, sehingga nanti kita akan peroleh daerah R-nya tadi menjadi daerah R yang lebih kecil, yaitu daerah RIJ. Ini dia daerah RIJ-nya. Bentuknya mulai terlihat seperti persegi panjang dia. Jadi, kalaulah RIJ ini kita perhatikan dia memiliki batas, ya, di mana kita perhatikan di sini RIJ dia memiliki batas R-nya itu R yang atas, batas atasnya RI, kemudian untuk yang bawah ini batas R-nya itu adalah RI kurang 1. Lalu untuk batas θ-nya dia memiliki batas atas θ-nya itu dalam θj, kemudian batas bawahnya itu dalam θj kurang 1. Jadi ini adalah bentuk RIJ kita, daerah RIJ-nya, ya. Ini dia. Daerah RIJ-nya itu juga memiliki pusat kalau kita perhatikan di sini, di mana pusatnya itu dinotasikan ataupun dibuat dalam koordinat polar, yaitu RI bintang, θj bintang. Kita dapati nanti RI bintangnya itu ada di tengah-tengah yang diperoleh dari setengah kali RI gitu, ya, ditambah dengan RI kurang 1. Kemudian untuk yang θ-nya, θj bintang juga didapatkan dari setengah dari batas atas sama batas bawah, itu θj ditambah dengan θj kurang 1. Itu adalah pusat, ya, pusat dari daerah RIJ. Jadi RIJ itu ada pusatnya, di mana pusatnya itu memiliki koordinat polar RI bintang sama θj bintang. Nah, walaupun kita berusaha mengubah daerah R ini atau daerah RIJ-nya ini mendekati bentuk persegi panjang, tapi pada awalnya daerah R tersebut adalah merupakan juring dari lingkaran. Nah, kalau juring lingkaran itu memiliki radius R dan juga memiliki sudut pusat θ. Nah, untuk luas dari juring itu dapat dicari dengan rumus setengah R kuadrat θ. Jadi kalau itu luas juring RIJ gitu, ya, RIJ ini juga merupakan juring juga jadinya, sehingga nanti luasnya dapat dicari dengan rumus setengah R kuadrat θ. Nah, kalau kita perhatikan di sini, θ-nya kan berupa
daerah yang memiliki batas interval ya, batas atas sama batas bawah. Jadi nanti tetanya berupa selisih dari teta batas atas kurang teta batas bawah, atau yang kita sebut dengan delta teta, di mana delta teta sama dengan teta J kurang teta J kurang 1. Kemudian untuk R-nya juga sama. Untuk R-nya ini juga memiliki batas atas dan batas bawah. Nanti untuk R-nya juga sama. Nanti berarti R yang batas atas dikurang dengan R yang batas bawah. Dengan delta teta sama dengan teta J kurang teta J kurang 1 akan diperoleh luas daerah juring RIJ adalah sebagai berikut. Di mana luasnya itu kita misalkan dengan delta AI gitu ya. Kita simbolkan dengan delta AI. Sama dengan setengah RI kuadrat kali delta teta. Jadi ini tadi untuk batas R yang atas ya, RI. Kemudian dikurang setengah RI kurang 1 kuadrat kali delta teta. Ini untuk batas bawah yang R. Kita perhatikan bentuk yang ini. Sama-sama memiliki setengah dan sama-sama memiliki delta teta. Jadi kita keluarkan setengah dan delta tetanya. Kita dapati di dalam kurung ini ada RI kuadrat dikurang dengan RI kurang 1 kuadrat. Nah, bentuk ini bisa kita ubah jadi bentuk RI tambah RI kurang 1 kali RI kurang RI kurang 1. Ingat ya, bentuk A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A tambah B kali A kurang B. Jadi ini dia, sama bentuknya. Setengah kali RI tambah RI kurang 1, ini tadi adalah koordinat pusat dari RIJ gitu ya, di mana koordinat pusatnya itu disimbolkan dengan RI bintang. Kemudian untuk yang RI kurang 1 itu adalah selisih dari batas atas kurang dengan batas bawah untuk interval yang R ya. Sehingga RI kurang 1 itu adalah delta R. Delta teta tetap delta teta. Sehingga kita peroleh delta AI itu sama dengan RI bintang kali dengan delta R kali dengan delta teta. Dari pembagian daerah R menjadi daerah RIJ yang lebih kecil, kita akan peroleh banyak daerah RIJ, sehingga kita bisa mendapatkan bentuk dari jumlah Riemann, yaitu sigma I sama dengan 1 sampai M, sigma J sama dengan 1 sampai N, dari F RI bintang cos theta J bintang, RI bintang kali sinus theta J bintang delta AI. Nah, bentuk ini adalah bentuk dari fungsi, yaitu fungsi fx, y, fungsi dalam koordinat kartesius. Tetapi x-nya kita ubah menjadi dalam koordinat polar, di mana x itu adalah R cos theta. Dan Y-nya juga diubah dalam koordinat polar, yaitu R sinus theta. Jadi ini adalah fungsi kita tadi, fungsi fx, y yang diubah dalam koordinat polar. Nah, setelah itu kita dapati bahwa bentuk yang di ruas kanan ini sama dengan yang di ruas kiri. Perbedaannya di mana? Delta AI itu diganti menjadi RI bintang kali delta R kali delta teta. Itu kita peroleh dari yang di atas tadi ya, di mana delta AI sama dengan RI bintang kali delta R kali dengan delta teta. Jadi ini adalah jumlah Riemann-nya. Nah, daerah R tadi kan dibagi atas subinterval yang M dan subinterval yang N. Nah, kalaulah M dan N-nya itu menuju tak berhingga banyaknya, maka akan kita temukan limit jumlah Riemann, yaitu limit M, N menuju tak hingga dari sigma I sama dengan 1 sampai M, sigma J sama dengan 1 sampai N dari fungsi F, RI bintang cos theta J bintang, RI bintang kali sinus theta J bintang, kali RI bintang kali delta R kali dengan delta theta. Ini adalah limit jumlah Riemann. Nah, kalau sudah ke limit jumlah Riemann, nanti kita bisa mendapatkan hubungannya dengan integral lipat. Dengan demikian, akan kita peroleh integral lipat 2 pada koordinat polar sebagai berikut.
yang awalnya integral lipat 2 pada koordinat kartesius, yaitu integral lipat 2 atas daerah R terhadap fungsi f, x, y, dA. Jadi ini adalah fungsi dalam koordinat kartesius. Itu artinya sama dengan limit m, n menuju t hingga sigma i sama dengan 1 sampai n, sigma j sama dengan 1 sampai n dari f, r, i bintang cos theta j bintang, ri bintang sin theta j bintang kali delta ai. Jadi ini adalah fungsi f gitu ya, fungsi f yang sudah berganti dalam koordinat polar. Nah, bentuk itu theta delta ai ini kita ubah menjadi ri bintang kali delta r kali delta theta, sebagaimana yang kita peroleh tadi dari luas juring rij. Jadi setelah itu kita akan dapati bahwa limit jumlah Riemann ini adalah bentuk dari integral lipat 2, di mana integral lipat 2 tersebut memiliki batas yang pertama itu batas untuk alfa beta, dan batas yang kedua batas dari a sampai b terhadap fungsi f, r cos theta, r sinus theta kali r, karena ri bintang diganti menjadi r, lalu delta r berubah menjadi dr, dan delta theta berubah menjadi d theta. Nah, itu adalah integral lipat 2 pada koordinat polar untuk daerah R yang kita definisikan sebagai berikut, yaitu himpunan pasangan terurut R, theta, di mana R itu berada pada interval tertutup A sampai B, dan theta berada pada interval tertutup dari alfa sampai beta. Untuk menentukan integral lipat 2 daerah R, fx, y, dA atas daerah R yang dinyatakan dalam koordinat dengan bentuk sebagai berikut. Nah, jika kita perhatikan bentuk ini tidak mirip dengan bentuk koordinat polar yang sebelumnya, di mana yang bentuk sebelumnya yang di bawahnya itu di sini ya untuk batas R-nya itu lurus gitu ya, mulus. Tapi kalau kita perhatikan batas ini berlekuk-lekuk gitu, dimana batas R-nya itu ternyata berupa fungsi. Fungsinya itu H1 theta dan H2 theta. Jadi bentuk tersebut mirip dengan daerah tipe 2, dimana bisa kita notasikan menjadi D sama dengan himpunan pasangan terurut R, theta, dimana theta-nya itu dari interval alfa sampai beta, dan R-nya itu dari batas interval H1 theta sampai H2 theta. Lalu integral lipat 2-nya itu bisa kita ubah menjadi integral lipat 2 atas daerah D fx, y, dA sama dengan integral lipat 2 dengan batas yang pertama itu dari alfa sampai beta, batas yang kedua dari H1 theta sampai H2 theta, dari fungsi f, r cos theta kali r sinus theta, R, dr, d theta. Jadi fx, y, x-nya ganti r cos theta, y-nya ganti dengan r sinus theta, dA-nya diganti menjadi r, dr, d theta. Kemudian batas intervalnya mengikuti dengan batas dari variabel r dengan theta-nya. Dimana kalau theta yang paling ujung kanan gitu ya, maka untuk batas integralnya theta yang paling ujung kiri. Oke, itu tadi mengenai penentuan integral lipat 2 pada koordinat polar. Pada sesi berikutnya kita akan bahas mengenai contoh-contohnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.